Halo Sobat YouTube semua, belakangan ini sering terjadi pro dan kontra Karo bukanlah bagian dari Batak. Di video kali ini saya akan membahasnya. Tonton videonya sampai habis ya, agar tidak salah paham, oke? Yang pertama, orang Batak berasal dari Raja Batak. Orang Karo percaya bahwa nenek moyang mereka berbeda. Ketika kita berbicara mengenai orang Batak, tak pelak kita akan berbicara mengenai salah satu suku di Indonesia. Yang saya tahu, Batak itu ada macamnya, misalnya saja Batak Toba, Mandailing, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Karo. Namun orang Karo sendiri kurang menyukai panggilan Batak yang ditujukan pada mereka. Alasannya orang Batak dan orang Karo punya nenek moyang yang berbeda. Jika orang Batak adalah mereka yang berasal dari keturunan Raja Batak, orang Karo sendiri meyakini bahwa mereka berasal dari kerajaan Aru yang rajanya disebut Palagan, nama khas orang Karo. Yang kedua, bahasa Karo bukan bahasa Batak. Saking bedanya, orang Karo dan orang Batak tak akan bisa paham bahasa satu sama lain. Ini alasan yang paling menonjol ketika orang Karo tidak ingin disebut orang Batak, karena pada dasarnya mereka memiliki bahasa yang sangat jauh berbeda. Meskipun bahasa keduanya masih sama-sama satu rumpun Proto-Austronesia, orang Karo tidak akan memahami apabila orang Batak berbahasa Batak, begitupun sebaliknya. Misalnya saja, jika kita ingin menanyakan kamu mau kemana, dalam bahasa Karo ini akan menjadi kuja kame. Sedangkan dalam bahasa Batak, ini bakal menjadi natu dia ho. Wah, sangat jauh berbeda bukan? Yang ketiga, Karo dan Batak punya karakter dan adat istiadat yang memang berbeda. Ketika saya bertanya kepada beberapa teman saya yang merupakan orang Karo mengenai alasan mereka tidak ingin disebut Batak, banyak yang menyebut adat istiadat atau karakteristik Batak dan Karo yang jauh berbeda. Karo punya budaya yang unik dan mengikat. Siapa saja yang termasuk sebagai Karo akan terikat dalam sistem kekerabatan yang disebut Rakut Sitelu. Rakut Sitelu ini tentu saja tidak memasukkan orang-orang Batak seperti Batak Toba, Mandailing, dan lain-lain. Jadi khusus untuk orang Karo saja. Mungkin karena naturally born white it nggak mau dikategorikan Batak. Kalau ditanya alasan spesifik sih, karena bahasa dan adat istiadat Karo juga sebenarnya berbeda dari Batak. Jadi kurang tepat saja. Yang keempat, sebenarnya bukan hanya orang Karo saja loh yang sering enggan disebut Batak. Jika diperhatikan, istilah Batak itu sendiri sebenarnya lebih merujuk pada adat dan kebudayaan orang Toba yang berasal dari Tapanuli dan daerah di Sumatera Utara. Sehingga tak hanya Karo, banyak juga orang Mandailing yang kurang sreg jika disebut Batak. Yang kelima, Sunda bukan Jawa, walaupun hidup di pulau yang sama. Karo juga bukan Batak, walau sama-sama tinggal di Sumatera Utara. Ya, sederhananya mungkin seperti orang Sunda yang tidak bisa disamakan dengan orang Jawa. Orang Katolik yang tidak bisa disamakan dengan Protestan. Batak ya Batak, Karo ya Karo, begitu. Sebenarnya istilah Batak itu sendiri dapat menjadi sangat rancu dan kabur, tergantung dari mana kita memandangnya. Namun selama ini kebanyakan orang mengasosiasikan Batak sebagai kebudayaan Toba, yang tentu saja tidak sama dengan Karo. Wajarlah jika banyak orang Karo yang tidak merasa sebagai bagian dari Batak.
Pada akhirnya, semoga saja artikel ini dapat memberikan wawasan lebih mengenai pemahamanmu akan orang Karo dan Batak itu sendiri, yang merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Bukan ingin memprovokasi lo, karena merasa berbeda tidak berarti mendukung perpecahan dan konflik. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.